Oke, welcome to Total Politik dan IDN Time. Kita dalam program hari ini Occupy IDN Time. Kudeta Uni Lubis. Iya, biar dia pikir dia paling berkuasa di meja ini. Karena memang di dalam situasi politik sekarang itu akan ada terjadi ambil alih mengambil alih. Ya. kursi. Ada yang berasa bahwa ini udah saya jagain semua kok, ini milik saya kok. Nah, saya coba. menjaga kemerdekaan ini kok. Wong di belakang kita lihat nih teman-teman nih, Ini, ya kan? teman-teman newsroom ya. Iya. Wajahnya tertekan semua. Mana merdekanya? Gua nggak lihat di sini ada kemerdekaan. Yang ini juga ya. Apalagi ini nih. Coba kasih semua dulu, semua Mana dulu. nunggu lama banget lagi. Ya, keren kan? Iya. Asik juga nih kalau kita punya infrastruktur kayak gini ya. Emang gitu Infrastruktur. Iya, gimana Mbak Uni dan BHM? Ini kelihatannya ada perubahan kursi ya. Kursinya lebih Dari tinggi. biasanya ya. Kursinya lebih tinggi. Apa Agak ini, lebih apa pegal. ini memang musim perubahan kursi kan? Tapi bagus juga pengantarnya tadi. Iya. Ini sekarang waktunya Occupy mengoccupy ini ya. Ada yang merasa bahwa Menduduki. betul, ada yang merasa bahwa ini udah gua jagain. Ini pasti tradisinya nggak mungkin nggak di luar gua atau proksi gua atau keluarga gua. Tapi kayaknya kok mungkin aja ya dalam politik itu possibility orang yang out of the blue atau orang yang kayaknya belum dianggap merupakan trah atau proksi utama itu bisa juga memimpin gitu. Politik kita kan punya track record yang nggak mungkin. Yang diomongin nggak akan terjadi, kejadian. Ya kan? Jadi apapun bisa terjadi. Saya rasa salah satu fenomena yang sekarang mungkin ininya dampaknya terasa adalah ketika Pak Prabowo yang notabene lawannya Pak Jokowi di pemilu 2019 ternyata masuk jadi Menteri Menhan, Ya. kemudian malah didukung di pemilu 2000. Kan itu salah satu contoh fenomenal dari yang nggak kebayang mungkin jadi mungkin. Dan bahkan mungkin pertama di dunia ya. Bekas lawan politik di pertarungan Pilpres, jadi menterinya. Benar. Bukan hanya jadi menteri, kemudian dimenangkan. Dimenangkan, Jadi dibantu. penggantinya. Iya, Dan terpaksa orang yang memenangkan itu harus berseberangan dengan partai Iya. dan Betul. orang yang dicalonkan oleh Nah, partainya itu. Itu adalah contoh paling nyata. Nah, kira-kira Mbak BHM, apa langkahnya PDI Perjuangan untuk merespon ini? Langsung ya. Langsung. Menang-menang. Nggak. Mentang-mentang tadi Bridging diomongin dikit. 30 menit aja. Mungkin kita dari Pak Jokowi dulu. Ya, Dari ya. Pak Jokowi, sisi Pak Jokowi dulu. Tadi itu gua agak Ngomong-ngomong udah 3 minggu gue nggak muncul di total Iya, politik ya. makanya dulu. kalau kata Satpam IDN ini dikuasai 02. Jadi kalau Pak Uni nggak datang kan. Nah ini dari sisi Pak Jokowi ya, melihat merespon berbagai macam situasi hari ini kira-kira mungkin nggak sih ada perubahan kabinet di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi ini? Penting. Apalagi Iya. monumennya adalah ketika Bang Komarudin Watubun udah menyatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran sudah tidak PDI Perjuangan lagi. Meskipun kita belum lihat nih Sekjen ataupun Ketua Umum mengumumkan atau hitam di atas Tapi putih itu, pemecatannya udah nggak ada. Pak Tapi ini Komar itu muncul. udah paten itu. Itu udah mata, telinga, Ketua dan mulut Dewan Kehormatan. Iya, Dewan Kehormatan PDI. Mata dan telinga sudah ibu. tidak dianggap sebagai bagian PDIP, tapi kan tidak ada kata diberhentikan atau dipecat. Sudah masa lalu. Ya, tapi Itu masih ngambang juga. Kalau ngambang, kata jadi- Mr. Q udah clear ini. sebetulnya Ini salah satu peristiwa yang akan sebetulnya bentuk masa depan. udah clear, tapi kan kartu anggotanya belum dicabut atau dikembalikan, sebuah proses yang biasanya ditempuh secara resmi ya dalam dalam sebuah tata krama berorganisasi ya, pasti ada caranya. Seperti ketika Marwarar Sirait mengembalikan kartu. Nah, jadi Atau ini Bobby agak, ya. Bobi udah. 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 Nah, jadi ini ada yang resmi-resminya itu belum kita lihat. Nah, jadi sebetulnya selama itu belum resmi, kalau menurut saya ya belum bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu diberhentikan atau berhenti. Masih ngayun tuh ya, Masih ngayun dan ini sih menarik ya karena mau rakernas ya. Wah. Mau rakernas. Jangan-jangan kalau tadi kita bahas, Mbak, Kamu yang kan tidak pertanyaannya mungkin soal mungkin. sampai kapan misalnya
apakah akan ada reshuffle? Nah, reshuffle yang paling mungkin adalah reshuffle yang berkaitan dengan Menteri PDIP atau proksi PDIP. Kita pernah bahas itu kira-kira 8 sampai 9 orang. Karena masih dianggap bahwa Pak Jokowi masih PDIP. Sehingga Betul. nggak ada alasan sebenarnya meskipun berbeda pilihan di Pilpres, nggak ada alasan untuk PDIP mundur karena wong presidennya masih PDI. Tapi Kalau kan dengan keputusan Pak kalau yang Komar kan proksi, kalau yang proksi sih mungkin enggak ya, tapi yang benar-benar keanggotaan kader. Tapi ini juga sangat proksi siapa bergantung. Yang proksi kan misalnya Pak Arifin Tasrif, Menteri SDM, Menteri Keuangan, Bu Retno. Yang datang ulang tahun Menteri kemarin lah ya. PUPR. Ya datang ulang tahun kemarin, benar. Datang halal bihalal. Nah, disebut-sebut sebagai Pak Rosan proksi. aja datang ke halal bihalal. Nah, kan bukan menteri. Iya. Bukan menteri. Nah, jadi BGS juga datang. kita akan ngeliat bagaimana sikap PDIP, sikap yang akan disampaikan Bu Mega di Rakernas. Di situ mungkin ada sebuah Resepsi ya, resepsi sebuah perpisahan. persepsi apakah seberapa akan ada statement yang kemudian quote unquote memaksa atau membuat apakah itu PDIP menarik menterinya atau Pak Jokowi mereshuffle. Tapi kan reshuffle juga menurut saya sih buat apa? Karena kan udah tinggal berapa bulan lagi sebelum 20 Oktober ya. 5 bulan Mbak, lumayan lagi. Ya, Dulu aja Bang Rizal Ramli jadi Menteri Keuangan cuma 1 bulan setengah, Paten dia namanya ada di nah makanya ada jadi foto, sebetulnya ada ya. fotonya di lobi di ya, lapangan artinya kan Pak cuma Marsi menjalankan. Simanjuntak pernah jadi jaksa agung 2 minggu. Iya, itu ada tuh fotonya di Gedung Bundar, Mas. Mungkin. Jadi kalau saya ngeliatnya 5 bulan buat apa ya? Karena ya udah jalan aja. Kecuali itu tadi ada sebuah statement keputusan di Rakernas PDIP yang kemudian itu yang mendorong apakah dari pihak PDIP-nya Cek ya. atau dari pihak Presiden Jokowi. Karena kan kalau kita ngelihat ke belakang kata-kata yang mengkhianati Ya. apa segala macam Ya. itu yang kemudian memicu pengambilan atau dukungan kepada capres yang berbeda dari itu. Jadi seringkali memicu Pak Jokowi maksudnya. untuk kemudian memihak untuk mendukung presiden calon presidennya Pak Prabowo. Jadi read between the lines-nya itu kelihatan. Jadi sebuah kata-kata itu bisa powerful untuk mendorong pengambilan keputusan gitu. Nih, ini aku bacain satu berita aja dari medcom.id ya. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan Presiden Jokowi bukan lagi kader partai berlogo kepala banteng moncong putih. Langkah Jokowi dianggap sudah berbeda dengan PDIP. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PD Perjuangan, yang benar aja kau. Nah gitu. Kalau ada Pak Luhut gimana? Jangan. Enggak. Gibran sudah bukan lagi kader partai. Saya sudah bilang sejak diambil putusan itu. Tuh udah. Tidak ada urusan soal Gibran di sini. PD Perjuangan setia. Bla 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 bla. Ini dianggap oleh Mr. Q bahwa ini adalah resepsi perpisahan apa ya, kalau talak 3 lah. Di pengadilan agama nih. Perceraian antara Pak Jokowi dan keluarga dengan PD Perjuangan. Dan ini akhirnya menjadi game changer baru. Bahwa pertama, tadi kata Ari, kemungkinan reshuffle kabinet. Yang kedua, kemungkinan juga Pak Jokowi sudah sah bisa memproyeksikan posisinya di partai. Tapi soal reshuffle itu Baru. saya agak beda sama Mbak Uni ya melihatnya. Misalnya akan berguna misalnya untuk testing orang-orang yang akan dicoba oleh Pak Prabowo di awal kabinetnya gitu. Ada Kayak proses transisi yang udah duduk di situ. 5-6 gitu kan. posisi kalau tadi Iya, Mbak Uni karena bisa ungkapkan ya. ide keberlanjutannya makin solid gitu. Misalnya kayak gitu sih, Pak. Magang dulu ya. Magang. Kalau Seperti atlet itu AHY maksudnya ya. itu bisa jadi loh. AHY atau misalnya Bang Muni. Ya Bang Muni kan itu kan masuk Muni juga ini setahun siapa? belakang. Pak Menkominfo ya. Oh iya, El Munces. El Munces, Menkominfo. Beliau punya akun Instagram baru, lu lihat nggak? El Munces. El Munces, ada gitu. Walaupun saya mesti ingetin juga ya, ini kita sistem presidensial bukan sistem parlementer. Nah kalau sistem presidensial itu sebetulnya kan yang namanya menteri tidak harus anggota Partai. parlemen, Parlemen. ya. Tidak seperti sistem Inggris gitu. Kan harus semua Perwakilan yang jadi partai. menteri dan menteri itu harus orang yang terpilih di parlemen baru bisa diangkat. Kalau presidensial tuh tergantung presidennya aja, bahkan di negara
berprinsip presidensial yang udah lama seperti Amerika Serikat, itu ada semacam semacam fatsun atau kebiasaan, kalaupun yang memenangkan presiden dari Partai Demokrat, seringkali dia mengangkat menteri pertahanannya tuh senator dari Partai Republikan. Karena dianggap Republikan itu paling kompeten soal pertahanan. Sebaliknya kalau presidennya dari Republikan, kadang-kadang dia mengangkat menteri urusan sosial atau perumahan rakyat itu dari Partai Demokrat, karena itu dianggap kompetensi inti. Tapi kan kita kayaknya jauh dari tradisi itu, Mas. Nah, mungkin mengelaborasi pertanyaan Ari tadi. Yang pertama, apakah perceraian PDIP dengan Pak Jokowi yang udah dianggap sah ini akan menjadi momentum reshuffle pertama? Yang kedua, apakah reshuffle ini justru memang dimanfaatkan oleh Pak Jokowi dan presiden terpilih untuk bisa mengajukan atau menempatkan orang-orang yang mungkin nanti akan menempati pos-pos yang sama di 4 tahun ke depan, untuk kalau atlet itu ada aklimatisasi dulu, Mas, di kabinet. Nah, Mas Bambang melihatnya gimana? Ya, kalau saya melihatnya yang pertama itu sebetulnya kalau kita lihat pernyataan, ya sekarang udah bisa dibilang presiden terpilih ya, Pak Prabowo, dia kan mengatakan sekarang beda dengan dulu dia mengatakan satu musuh kebanyakan 1000 kawan kurang. Ini agak kayak SBY sebetulnya. Mungkin karena sering ketemu SBY gitu belakangan. Polugri kita kan seperti itu. Nah, jadi doktrin polugri. Jadi kita seperti kita itu. melihat kalau dari presiden terpilih Prabowo ini kan kelihatannya masih ingin mengajak koalisi PDIP. Ya kan, tapi belum dapat jawaban dari PDIP. Kalau ternyata sebelum atau pas acara rapat kerja ini PDIP memutuskan untuk bergabung, kan masalah kabinet jadi nggak relevan. Kecuali mereka menyatakan mau jadi oposisi. Tapi itu sebetulnya lebih pertanyaan mendasar. Sekarang PDIP itu apakah akan memutuskan di raker itu bahwa dia jadi oposisi atau koalisi, atau sebelum itu sudah akan memutuskan? Karena sekarang kan susahnya abu-abu nih, kita nggak tahu. Ya, kan sebetulnya gini, Presiden Jokowi pasti jelas menunjukkan dukungan, harus, karena dia sudah berpihak untuk mendukung Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran. Dia harus memastikan bahwa semua program-program janji-janji kampanye itu berkelanjutan semuanya ya, termasuk dipenuhi dan berkelanjutan, karena itu dukungan mayoritas langsung di periode pertama ya. Bagi kedua pasangan terpilih ini harus ada. Kita ingat bahwa Presiden Jokowi dulu baru di periode kedua mengkonsolidasikan kekuatan. Nah, karena itu penting bagi Presiden terpilih ini untuk dan itu harus dibantu oleh Presiden Jokowi dari sekarang untuk dapat dukungan mayoritas, dapat suara-suara tambahan termasuk dari PDIP. Kan sekarang pertanyaannya tadi saya neruskan Mas Bambang, apakah PDIP akan mengatakan oposisi atau sebenarnya PDIP nanti tidak mengatakan posisinya, tapi tidak oposisi tapi juga tidak di dalam. Nah, jadi berkoalisinya itu adalah gimana? Tidak oposisi tapi juga tidak di dalam. Jadi bisa gitu ya? itu pendukung dari luar. per isu misalnya Mungkin undang-undang seperti Partai Demokrat ya kemarin ya. Iya, seperti kemarin. yang tadinya sempat disampaikan oleh Bang Surya di awal-awal Nasdem. Kan nggak harus, kalau beroposisi itu tidak, kalau di luar bukan berarti harus oposisi. Kayaknya Seperti PDIP, itu ya. Mbak izin, kayaknya PDIP 9 tahun kekuasaan Pak Jokowi juga berlaku begitu di dalam tapi juga di luar. Di luar tapi juga di dalam, iya nggak? Nah, Pansus beberapa sebenarnya untuk undang-undang semuanya menunjukkan bahwa sebetulnya didukung PDIP adalah pendukung terbesar. Tetapi ketika di daerah pilkada apa segala macam kan cair banget tuh ya dukungannya. Ini Mbak Uni, ini ada sebuah berita terbaru, ini Mbak Uni yang paling otoritatif untuk menjawabnya ya. Apa dari karena beliau ini adalah tokoh yang sama PDI hubungannya nggak begitu akur gitu ya. Tapi sama Mbak Uni akur banget. Ya kan? Ya, namanya Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Bos, ya kan? Untuk presiden terpilih, saya bilang
jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Terakhir ada bos, kalau sampai kau bawa kutumbuk mulutmu. Itu Pak Luhut ngomong ke siapa? Ya nggak tahu, makanya pidato. karena yang kita tahu selama ini kan Pak Luhut sama PDI nggak, Bu ya Mega kan, terutama. bahkan Mas Hinton di acara kita pernah nyanyi di depan panggung tuh. Iya, Kepala pundak Luhut lagi, Luhut lagi. Mas Hinton opung. Nah ini gimana menurut pendapat Mbak Uni ini? Opung Luhut ini udah turun gunung nih kan? Pasti bahasa gini, wo, gitu. Wo, kupesan sama kau. Iya. Jangan Dan kau bawa. bagaimana sih hubungannya Pak Luhut dan Tuan Bowo ini sebenarnya kayak apa gitu? Oh mereka punya Dan manggilnya wo gitu kan, Mbak? Iya wo, kita udah kan itu kan seniornya. Jadi Pak Luhut itu waktu di Akmil disebutnya gajah karena badannya tinggi besar ya seperti gajah, dan Pak Prabowo itu menempatkan dirinya sebagai junior gajah muda. Jadi itu disampaikan oleh Pak Prabowo waktu peluncuran bukunya Pak Luhut tanggal 28 September tahun lalu ya. Nah, kalau saya ngelihat Pak Luhut ini mereka punya hubungan masa lalu, pernah bikin bisnis bareng, ya. Meskipun pernah akhirnya, bisnis bareng ya? Oh iya. Kan Opung Panda pernah cerita. Iya, iya, pernah iya, bikin iya. bisnis Kita bareng, kredit bareng pernah gitu kan. bikin Iya, bareng, betul, tapi betul. kemudian ya nggak jalan lah ya. Pernah Pernah ini kan Pak Luhut komandan, Pak Prabowo wakil komandan Gultor, di ya. detasemen 81. Dan ternyata ada informasi juga dulu waktu Pak Prabowo itu West Point ya, Pak Luhut tuh juga diminta untuk sekolah di sana sebagai senior ya. Jadi disitulah Pak Prabowo dekat sama King Abdullah sekarang. Kemudian Pak Luhut dekat sama MBJ. Sama-sama liftingan di West Prabowo waktu Point. ulang tahunnya Pak Luhut dan peluncuran buku itu jelas mengatakan dia tidak diwawancara di buku itu, tapi dia datang dan pidato mengatakan bahwa Pak Luhut itu adalah salah satu prajurit TNI yang terbaik lah. Jadi saling memuji mereka. Tapi dan Pak Luhut terakhir saya ketemu tuh Pak Luhut ngerasa bahwa pembicaraan dia dengan Pak Prabowo tentang keberlanjutan. Nanti ini sekarang pemerintah sedang menyiapkan GovTech ya, kayak semacam digitalisasi procurement apa segala macam di pemerintah itu. Pak Luhut mengatakan bahwa dia sudah bicara dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo akan melanjutkan ya. Jadi sebetulnya ada semangat keberlanjutan itu ya. Meskipun tidak selalu sepakat, tapi karena keberlanjutan ini Pak Luhut optimistis bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan program sebagian besar dari program-program Pak Jokowi ya. Dan sebagai kakek serba tahu, perlu saya ceritain sedikit ini. Ada satu cerita yang mereka kan sekarang orang banyak perhatiin Pak Prabowo agak pincang-pincang jalannya. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan kisah mereka berdua karena Di Amerika? bukan di Jerman. Jadi waktu itu mereka berdua dalam persiapan Satuan Anti Teror Detasemen 81, mereka berlatih di pasukan anti teror Jerman di GSG. Nah, dalam latihan itulah Prabowo terjatuh dari tangga kakinya dan Pak sebagai seniornya Pak Luhut harus mengurus sampai sembuh itu. Ya, dan celakanya kemudian luka itu tadinya dipikir sudah membaik, tapi kemudian jatuh lagi di tempat yang sama, lalu ada kecelakaan terjun payung sehingga kita lihat sampai sekarang kan jalannya masih sering agak terpincang-pincang karena kakinya itu. Dan katanya siapa ya, BHM apa siapa cerita ya, paspornya Pak Prabowo setelah waktu eksil dan kembali lagi ke Republik dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, di mana duta besarnya namanya Jenderal Luhut Panjaitan. Ya, Betul memang Mas? mereka memang mereka deket lah ya, dari dari institusi yang sama dan saling mengagumi. Dan bener tuh Kak, kira-kira, wo, jangan kau masukkan toksik itu wo, gitu ya. Kalau Kutumbuk mulutmu wo. kalau Gupsu pidatonya lain lagi. Pak Gimana? Luhut ini adalah atasan saya. Dulu dia panggil saya sapi. Sapi. Ditiruin. Ternyata dia pakai nama binatang ya, ini gajah. Pak Gajah, Luhut, iya, Pak baru Luhut tahu. dia pakai Baru gajah. lihat, iya. Prabowo menyebut dirinya gajah muda. Muda. Tapi mereka pernah berkelahi juga ketika Prabowo punya
yakin bahwa Pak Beni mau kudeta, Betul. dia mau menangkap Pak Iya. Beni, padahal dia waktu itu wakil komandan. Begitu Luhut tahu sebagai komandan, wah akhirnya itu Ribut. ribut lah mereka. Ya, Ya, waktu ini- itu Danjen ini- Kopassusnya Sintong waktu itu. Iya. Dan ini ada cerita ini Mas BAM, versinya Popong. bukan Pak Jusufan Andi, tapi belum naik di Total Politik kontennya. Iya. Nah itu menarik tuh cerita itu tuh, dan ini kata Pak Yusuf, ini Beni udah gua kasih tahu, lu bawa ini Prince of Wales, lu mau lawan, gila lu katanya. Iya, akhirnya tersingkir Pak Beni. Memang waktu itu Pak Bowo dari Detasemen Kopassus, kemudian kan ditransfer ke Kostrad kan Mas, Iya. quote unquote dibuang lah dari habitatnya. Akhirnya setelah itu Pak Beni pula yang tersingkir dari lingkaran memang ini ada kan. debenisisasi Ya, gitu dan ya. Pak Luhut jadi salah satu Jadi korban. Korban, ya. Tapi akhirnya kan mereka kayaknya dua orang ini bersama ini Kemudian cocok mereka nih. bersatu bikin PT Kiani itu kan. Ya. Oh, kolaps lagi nih Mbak, kalau. Collab bersama lagi. lebih cocok, Mbak, lebih cocok Bisnis. mana Pak SBY dengan Pak Bowo atau Pak Bowo dengan Pak Luhut? Karena kita bicara misalnya for the next 5 years, siapa sih orang Ini atau bareng-bareng senior nih yang kan, bareng, ya kan? atau senior yang lebih didengar dan diperhatikan itu oleh sama Pak Bowo? Aku terus terang nggak berani jawab lebih karena kan nggak sedekat itu ngelihat bagaimana kita Atau kita takut cuma bias ya, Anda melihat dekat sama Pak Luhut ya? nggak yang kita tahu yang saya tadi sama Mas BAM omongin kan apa yang kita bicara di buku-buku sejarah dan kita tahu pada saat itu liputan ya, like 30 tahun yang lalu, tapi bagaimana sebenarnya behind the scene-nya saya nggak tahu. Yang jelas Pak Luhut merasa dekat dan pasti mendukung kemarin ya calon presiden Tapi Prabowo. Pak, sorry Pak, aku potong. Pak Luhut sama Pak Bowo di 2014 tuh waktu mendukung Pak Jokowi, kenapa nggak kolaps nih barang ini dua? Kita punya cerita ya Iya. dari Bang Ruhut pasti itu nggak? Iya. Nanti kita cross check Ya lagi. karena kan memang waktu itu kan Pak Prabowo dari awal dari 2014, nah ada di bukunya Pak Luhut juga tuh pertemanan dan kolaborasi dukungan saling dukung antara Pak Luhut dengan Pak Jokowi kan sejak PT Rakabu itu, like 20 years ago 20 tahun yang lalu, jadi udah jalan aja itu menjadi bagian komitmen dari Pak Luhut untuk mendukung pencapresan dari Pak Jokowi. Sehingga Mungkin dianggap investasi Pak Luhut juga ya, untuk ke Pak Jokowi quote unquote ya, karena hubungan yang panjang. jadi sama Prabowo punya jalannya sendiri lewat partai dan koalisinya yang saya rasa koalisi yang mendukung Prabowo pada saat itu bukan koalisi yang kira-kira Pak Luhut srek lah ya, apalagi udah ada sejarah dengan Rakabu. Tapi kalau kita lihat belakangan selain Pak Luhut confident bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan program-program Presiden Jokowi, obviously termasuk yang tadi saya sebut GovTech, tapi kita lihat juga Pak Prabowo mencoba untuk menjalin hubungan yang dengan Pak SBY. Saya rasa Pak Prabowo melihat dukungan dari senior-senior perlu. Waktu di Hambalang tahun yang lalu ketemu sama 30-an Pemret, saya ingat Pak Prabowo bilang, Indonesia ini kita sedang dalam situasi yang sulit dunia kan, yang berpengaruh kepada ekonomi, politik, apa segala macam. Jadi harus bersatu, solid nih. 30-35 elit kalau bersatu solid, kita pasti bisa menemukan solusi. Jadi misalnya presiden, wakil presiden, semua ketua-ketua lembaga negara kompak, ketua-ketua partai politik, ketua ormas segala macam 30-35 kalau selalu bisa duduk bersama, itu akan solid dan bisa cari solusi bersama untuk bangsa. Ini bukan toxic positivity. Enggak, tapi itu fakta ya. Nah, saya ngelihat upaya itu yang sedang dilakukan oleh presiden terpilih Prabowo ya, dengan inisiatif dia untuk datang ke Nasdem, bahkan ke PKB, kemudian ketemu lebih dari dua kali minimal yang saya tahu dengan Presiden SBY, bahkan datang ke Pacitan. Jadi bukan ketemu cuma di Cikeas ya. Di museum ya, Di museum. Jadi Tapi nggak ke PKS ya. belum kali ya. Karena mungkin Gelora masih agak rewel-rewel gitu ya. Menghormati perasaan Bang Fahri ini lah. Bang Fahri teman grup WA Anda ini, Mbak. Nah, jadi itu sih aku ngeliat bahwa Pak Prabowo kan ngelihatnya mentor jadi presidennya bukan cuma Presiden Jokowi, tapi juga Presiden SBY. Dan also Pak Luhut. Dan untuk style international stage, saya rasa dia mungkin justru belajarnya akan lebih banyak ke Pak SBY yang memang suka dengan
suasana diskusi internasional ini. Podium-podium. Tapi hubungan internasional. bilateral untuk yang saling Dapat, menguntungkan itu saling tentu Pak Luhut. Pak Luhut dan Pak Jokowi. Iya, dengan Dubai, dengan Tapi saya lupa Beijing. ya, waktu Pak Jokowi diajukan jadi gubernur DKI, kan kalau Prabowo jelas mendukung karena memajukan Ahok. Waktu itu Pak Luhut, Golkar memang mendukung Foke kan, tapi Pak Luhut saya nggak tahu. Golkar posisinya waktu Alex itu. Nurdin, Mas. Punya Alex gubernur Nurdin. sendiri. Nggak, Tapi itu kan waktu tapi- itu eranya Pak Ical Nggak, ya. tapi Pak Luhut waktu Nggak, itu tapi dukung Pak siapa Luhut ya? selalu dukung Ahok. Dukung kami. Dukung Ahok. Dan apalagi menurutku perjalanan Pak Luhut dengan Pak Jokowi waktu itu kan Pak Luhut juga mungkin tidak quote unquote sentral amat juga di Golkar kan, Mas. Iya Pak Ahok waktu itu sebagai Golkar ya? Enggak, sebagai- udah sudah- Gerindra ya, udah udah Gerindra, udah Tapi pindah Pak Gerindra. Luhut itu mundur. kan kayak punya posisi istimewa di Golkar lah. Betul. Dia bisa Dukung yang mendukung lain ya. yang lain, termasuk mendukung Pak Jokowi dong. Tim Kan Bravo Gol- ya, tim iya, Bravo. Golkar kan nggak mendukung Pak Jokowi. 2014 kan Pak Prabowo didukung sama Pak Ical kan dan Golkar waktu itu kan. Iya, Nah, makanya. Pak Luhut ada di sana. Tapi ini ada cerita lucu dari Bang Ruhut Sitompul. Salah satu kawan dekatnya Jenderal Luhut juga, dia bilang waktu itu Pak Prabowo tuh merasa juga kaget kenapa Pak Luhut itu mendukung Pak Jokowi, orang yang quote unquote baru dia kenal lah gitu. Dibanding Pak Prabowo. Dibanding Pak Prabowo yang sudah panjang sekali perjalanannya. Waktu itu Pak Prabowo sempat agak marah sama Pak Luhut. Bang, abang kok tega banget sama aku? Kurang lebih gitulah kalimatnya. Abang kok malah dukung orang ini gitu, dibanding dukung aku. Jawaban Pak Luhut, kata Bang Ruhut, "Wo, coba kau lihat dulu dirimu. Emang kau pernah minta sama aku? Kau pernah nggak bilang sama aku, Bang, bantu aku? Kalau kau bilang begitu, aku bantu kau." Gitu lah bahasanya Bang Itu Ruhut. sesudah jadi. Sesudah jadi. Bukan. Pas lagi kandidasi. Oh, Jadi ketika pas 2014. kandidasi 2014 jalan Pak Luhut ada di sisinya Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Prabowo baru agak senewan. Lu kenapa di situ? Nah, Nah, tapi- pas 2000 kan dibilang iya. gitu tuh. Kau nih harusnya ngomong sama aku. Kalau kau minta sama aku baik-baik, aku dukung kau. Kau masa meragukan aku, kurang lebih begitu. Menjelang 2019 Pak Jokowi mau masuk periode kedua, Pak Luhut udah jadi menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo maju lagi kan, datang pula katanya Bang Ruhut, Pak Prabowo ke Pak Luhut, "Bang, sekarang aku mau maju lagi, jauh-jauh hari nih, abang dukung aku lah." "Kau gila ya, Wo, aku nih menterinya Jokowi, ini mau running 2 kali," katanya. Nah akhirnya, Emang itu boleh ceritain, Dut? harusnya boleh lah ya. Dan kata Bang Ruhut menjelang 2024 ini, makanya kita lihat tuh Pak Luhut itu bagaimana full speednya gitu dukung Pak Prabowo di kandidasi 2024 kali ini gitu. Kalau itu saya yang malah, dia tunjukkan lah. Kalau saya malah punya pengalaman dengan dua orang ini setelah Prabowo kalah dan ngamuk-ngamuk kan, 2014 hubungan tegang. Lalu kebetulan saya ada janji di rumahnya Pak Luhut di daerah mana tuh rumahnya? Mangga Kuningan. Kuningan ya. Nah rupanya pas saya datang, saya agak datang lebih awal. Itu kapan tuh? 2000 berapa? 2014. Sesudah Sesudah pemilihan. pemilu. Datang rupanya saya disuruh tunggu ruang tamu karena ada tamu semuanya. Begitu keluar ternyata Prabowo keluar dan tampangnya cerah gitu kan. Nah, udah. Meskipun habis kalah Pilpres. Iya, terus saya masuk. Wah, lihat-lihat, wah, Pak Luhut juga cerah warnanya. Wah, udah beres. Abang yang beres itu. Udah deal transaksi. Jadi udah damai. Jadi Prabowo nggak marah lagi, udah terima. Ini 2014. 2014. Udah Jadi ada- itu menunjukkan hubungan mereka tuh apa? Panas dingin Oh, sementara iya. aja. Udah ada obat pelipur laranya lah dari Pak Luhut itu ya jadi- untuk Pak Bowo. Konflik resolutionnya udah terlatih gitu loh ya Mas ya. Kalau sebenarnya di tentara tuh ada masa di mana istilah mereka tuh selamatkan diri masing-masing SDM. Tapi begitu punya musuh bersama, gabung lagi. Ketika nggak punya musuh, mereka bersaing. Jadi saya tuh ada pengalaman sama Pak Prabowo lagi makan ya sama Budi tuh. Budi yang nanya tuh. Pak Prabowo ya. Iya Pak Luhut gimana Pak Luhut? Ini Pak Luhut dulu di Akmil gimana? Kata Budi kan, apa sih lu nanya Pak Luhut terus lu? Gua udah hopeng sekarang katanya. Lu gak ada problem gua. Udah nggak ada problem gua malah. Oh, dia menangkap ada upaya-upaya pertanyaan ini memecah belah. Iya, macam Biasa dong ada Mbak Uni ini ya. Harus ada sikit-sikit adu domba ini Nah, kan. terus dia bilang gini, itulah kata Budi, iya kan Bapak sama Pak Luhut itu baik.
Cuma kan dia orang Sumatera Utara, orang Batak, jadi agak tegas gitu. Kata Pak Ngomongnya Prabowo. apa adanya gitu. Kan Bapak juga Bataknya Jawa, kata Budi kan, Banyumas katanya kan. Sama-sama Batak. Ngomongnya tegas. Ya makanya kita kalah sama orang Solo katanya. Maka kita di Haralan sendiri kita harus belajar dari orang Solo. Gak ada yang nulis kan? Gak ada yang nulis katanya kan? Gak ada yang nulis Gak ada tuh. yang nulis tapi sekarang lu ceritain ya. Nah, Tapi nggak gua ditulis. ceritain gara-gara di pidato dibacain sama Pak Prabowo kayak gitu. Oh, Oh, berarti udah boleh diceritain. Tapi ini Gitu. yang mereka mau katakan sebetulnya kami sudah makan siang loh. cerita bukan sudah hanya- makan. Dan bisa ledek-ledekan. Bukan hanya gitu. makan siang, udah jadi cover bukunya Prabowo gitu. Iya. Anak gua lihat di Gramedia, ada ayah kata. Ada Ri. Buku apaan Kalau nih? nggak beli, Kan dikasih jatah ada, ngapain beli gitu. belum dikirim ya? Oh iya benar ya. Ya. Dasarnya. Jadi luar Nggak biasa jelas ya, juga. hebat. Nggak jelas ini, juga kalian. ini, Dasar ini juga ada dia. duet yang akan juga smooth transition dari aset istana di era Presiden Jokowi menjadi aset istana di era Inilah. Prabowo Subianto. Ini Lu tahu nggak? bagian Lu dari lu itu mengakibatkan begini nih. Jadi ini bagian dari program kesinambungan Nah, Pancasila. iya. Jadi kalau ada yang berkelanjutan, ini juga berkelanjutan. Nggak, ini Toxic masalah positivity Nggak, itu ya. Ini gue kasih disclaimer. Ya. Cover buku itu pun bukan cover, tapi di bagian belakang. Cover belakang. Satu. Ya, cover Back itu. cover. Itu satu, Iya. back cover. Yang kedua, itu kenapa jadi cover? Karena kita gua sama Ari, Pak Prabowo ikut tawa, wah gitu. Wah, luar Mungkin biasa. kalau lagi merenggut nggak dimasukin juga itu cover. Jadi ini Tapi apa ada yang lagi merenggut? Itu kan pertanyaannya. Pasti banyak lah. Masa nggak ada Dan yang melihat merenggut? kejadian itu ada yang merenggut pasti. Mediamu apa? Kamu percaya suara ke situ? Ini perlu kita sampaikan karena saya sama Uni kalau ketemu orang-orang, wah kamu total politik nih sama pendukung 02 ya. Udahlah Mas. Kalau sekarang ini kita dituduh orang kayak gitu nikmati aja. Oh, Tapi yang gue yang tuh- menang kok. Tapi gue tuh di kolom komen macam-macam ya. Kadang dituding 02, kadang dituding 03, kadang dituding Mbak. 01. Berarti udah bener. Bener. Mbak, masalahnya sekarang ya, mengundang 0103 ini orang yang ini nih kan, Jangan Sabar. bilang orang kalah. Bro. bukan orang kalah. Apa? Orang Kurang yang belum suara. menang. Iya. Kurang Belum suara menang, kata belum Bu Mega, menang. kurang Iya. suara. Tim-tim yang belum menang ini lebih menjaga diri kayaknya gitu loh. Itu aja. Tapi Misalnya. pernah diundang nggak? Oh, sebelum Undang, misalnya sering. Opung Panda, tunggu dulu kau. Iya. Kau nggak lihat dulu perasaanku, aku kalah. gitu. Kita harus tenggang rasa Oke, gitu. Opung. Gitu. Nanti kapan Opung siap? Opung Iya. udah itu Oh, nanti. belum move on ya. Pijit-pijit dulu. Nanti kan, aku sediakan Opung, kan. dulu wine. Aku nggak mau, aku mau whisky. Oke. Padahal menurut dia tuh justru yang pemirsanya paling banyak ketika sama Anies kan? Iya, Iya, 5,4 Anies. juta. Kita 3 kali loh bikin acara Desak Anies, kali bikin gaplok Ganjar apa-apa ya? Iya. Gaplok. Bukan ada. Diskusi bersama kawan. Tabrak ya. Tabrak kan Prof, ya, Profesor Tabrak Mahfud. Yang Profesor. Ganjar apa namanya? Tackling Ganjar. Itu loh Tackle acara Mas. yang super gede. Jadi maksud gua Pak Prabowo malah kita cuma sekali ya. Sekali. Bikin forum acara sama Pak Prabowo sekali sama Mas Gibran. Nah. Jadi Jadi- maksudku sama Caimin bersama Maudi Lubis. Jadi Iya. maksud gua santai aja kawan. Iya nggak? Ya nggak apa-apa sih. Gua apalagi- udah nggak peduli gua sama omongan netizen. Mbak, mah, bodo menurutku amat. ya dari tadi kita kan Yang bicara penting nih jalan terus ini total politik itu aja dong. Enggak, Mbak, kan tadi kita bicara kemerdekaan pers ya. Kemerdekaan pers ya. Yang paling bahaya ini sebenarnya doxing di kolom komentar. Masa kita udah capek-capek bikin channel, kita mau beropini, berpendapat, mau agak lean ke kanan, ke kiri, masih diatur-atur. Ini Iya, gimana bener. cerita gitu kan. Makanya. Kalau Tapi, nggak setuju tapi kembali argumennya, sekarang, ajar kembali aja. ke rapat kerja dong. Iya, sekarang. kembali iya. ke laptop. Lalu kembali laptop. Oke, kita 5 ke menit terakhir. Rakernas. Kita kembali ke Rakernas. Apakah kan tadi politik itu tidak bisa ditebak? Apakah akan ada peristiwa-peristiwa susulan Iya. yang cukup mengejutkan dari Rakernas? Maksud lu misalnya PDIP Reborn. Satu, Mantap juga tuh nama udah kayak warkop ya. udah ada Kayak satu. Warkop Reborn. Ada resepsi perceraian antara PDI dan Jokowi. Yang kedua, atau justru Apakah ada atau iya makanya kalau tadi menyusul dari pernyataan Pak Komarudin Apa tadi Watubun, namanya PDI? PDIP Ya, ada Reborn. Mas Hinton muncul kan, main di pantai kan. datang tuh rampar datang kok ada Nurul Arifin belakangnya kamu Golkar jangan Masih ke bawah suasana warkop.
Atau itu, apakah ada resepsi perceraian Jokowi PDIP atau justru ada kejutan lain Pak Jokowi justru hadir atau Gibran justru hadir di forum itu. Yang ketiga, bener kata Mbak Uni, apakah akan ada PDIP Reborn? PDIP Reborn tuh artinya ini terlalu spesifik kalau PDIP Reborn ya. Anda nggak mau ganti istilah itu? Sudah terlanjur. Ini Sudah live loh. terlanjur. Enggak. Maksudnya PDIP tandingan, PDIP perjuangan gitu. Bukan, maksudnya apakah akan ada suksesi dalam kepengurusan? Kalau bahasa normatifnya gitu kan. Oh itu suksesi, berarti tidak akan ada PDIP lain gitu? Enggak, karena kan masalahnya gini, semua partai nggak hanya PDIP. Setelah pemilu ini kan evaluasi dong. Iya. Evaluasi apakah pengurus berhasil atau Tidak. tidak. Nah, memang yang membuat sulit dari PDIP ini bisa tergantung sudut pandang kita mau menganggap dia berhasil atau gagal. Kalau dilihat dari bahwa dia tetap juara nomor 1, berhasil. Di jumlah kursi di Tapi DPR kalau dilihat ya. dari jumlah kursi yang menurun, Ya. dia gagal gitu. Iya. Nah, tergantung Rakernas Termasuk mau Pak, lihat dari termasuk mana. pencapaian apa namanya? Pilpres. Pencapaian suara dari Ganjar Mahfud ya. Anda percaya suara Ganjar segitu? Gue udah tahu lo bakal ngomong kayak gitu. Karena gini juga, Suaranya Prof, kan? apakah 16% yang diperoleh Ganjar Mahfud itu semata-mata karena memang mesin politik dari PDIP tidak bekerja secara optimal. Ingat nggak sedemikian sampai Bu Mega dan Sekjen harus mengeluarkan surat, ingat nggak yang pernah kita bahas itu ya? yang Itu linear. Yang kalau break tidak the- linear break the maka news tidak ya. akan Itu- tidak akan di Waktu itu Anda tuh break the news Iya. tuh, Mbak? Iya, Legasinya tidak Mbak Uni akan itu. tidak akan dilantik gitu kan waktu itu. Nah, atau nah ini saya menganggap ada alasan lain juga yang harus diperhitungkan untuk tidak menganggap ini semata-mata karena kegagalan PDIP. Kita tahu bahwa upaya untuk mendukung pencalonan Pak Prabowo dan Gibran juga luar biasa kan, makanya kemudian sampai ada gugatan ke MK dan segala macam. Jadi memang ada sebuah dimanapun ada sebuah keuntungan bagi petahana, tidak hanya di Indonesia, insentif, ya. pasti ada insentif untuk incumbent. Nah, apakah itu kemudian dengan jelas situasi seperti itu kemudian masih bisa dianggap bahwa Berhasil ya. atau tidak berhasil Nah, atau tidak berhasil karena ada faktor eksternal kan. iya. Mbak, tapi gini logik saja. Mas Ganjar dapat 16%. Suara PDI berapa nih? 17? 17-an persen. Oke, dari suara partai Turun lebih turun 19. satu. Kalau we compare dengan PDI di Pilpres dari sejak 2004, BHM udah ulas nih. 2004 6%. 6%, Bu Mega, PDI-nya 14%. Iya. Ya kan, sekitar gitu 17%, 15%. 2009 Bu Mega 23%, PDIP lebih kecil dari 23%. Setelahnya Pak Jokowi dapat berapa persen, Ri? 50-an persen menang, 60% mungkin, atau yang kedua juga Jokowi seperti itu. 19,8 sama 20%. 19 dan 20%. PDIP di bawah itu. Artinya suara capresnya PDIP pasti lebih besar dari suara PDIP. Dari sejarah. Ya. Baru Ya, kali ya. ini break the rules, break the ini. Ya tapi baru kali ini juga Suara capres. baru kali ini juga anaknya presiden yang masih menjabat ikut. Itu juga Nggak, berbeda tunggu situasinya. kan, ini konteksnya PDI. Ya kan Ya itu nggak orang masalah PDI. suara. Orang Nah, ini PDI. suara. Loh, Nah, ini ini orang suara. PDI. Ini suara presiden kan, Mbak, capres PDI itu masih dibandingkan dengan politik. Mbak, PDI itu masih berhak loh bilang di pemilu Jokowi adalah kita. Itu masih berhak loh. Wong Ya, belum nggak resepsi mungkin, perceraian. kan nggak mungkin. Itu salahnya PDI nggak mau pakai itu. Oh, lu udah mulai nyalain PDI sekarang. Iya, enggak kalau kata Opung Pan, enggak. Nggak, Opung tunggu Pan. nih. To be fair juga nih, harus semua sisi nih. Harus semua sisi. Tapi Ketawa-tawa lo. Berani lo ketawain dulu bis. tapi kan baik ketua umum maupun sekjen PDIP bilang kekalahan itu bukan salah mereka, tapi karena tidak adil atau curang kan. Tidak level tidak sama same level of playing field. Ya, yang lebih istilahnya. lebih nggak sama itu 2019 sebenarnya. Incumbent. Ada ketua partai lawan presiden. Siapa? Pak Prabowo lawan Pak Jokowi. Iya betul. Itu lebih unequal kan? Lebih Oh enggak, tapi lebih kan tidak tapi sama kan, lagi. Tapi kan Presiden loh, tapi kan incumbent Pak loh, Mbak. Jokowi didukung full oleh PDIP dan yang partai-partai yang lain. Kan Mbak Uni bilang nggak equal karena ada anaknya presiden terlibat. Iya dong. Lah ini presidennya sendiri. Nggak terus kita arahnya kemana? Why? Apakah ini PDIP Nah, tadi- bisa kita anggap
gagal sedemikian sehingga layak untuk membuka peluang untuk evaluasi terhadap kinerja dari. Jawab 3 pertanyaanku aja tadi. Iya. Yang pertama, mungkinkah ada perceraian resmi? 2, ada kejutan nggak Pak Jokowi justru malah rujuk? Yang ketiga, si ribut. PDIP ribut. Aku Iya. mau jawab yang ketiga aja karena konteksnya adalah dari hasil pemilu. Ketika semuanya kan tadinya kita juga berpikir, wah Golkar nih, Erlangga Hartarto ada kemungkinan dimunaslupkan misalnya. Ya, karena dia nggak jadi, enggak sebelumnya. Karena nggak jadi tidak berhasil jadi cawapres. Tapi kan kemudian Erlangga terbukti you like it or not, Golkar suaranya bahkan bertambah. Jadi dia posisinya aman, tidak ada situ. Jadi punya Desember prestasi. tetap ya. Sekarang tadi kita bicara objek yang sedang kita diskusikan adalah PDIP, apakah bisa dianggap oleh gagal atau tidak. Kalau dianggap gagal, kalau dibandingkan dengan yang tadi, track record yang historical data yang kamu bilang, apakah kemudian itu bisa membuka peluang mempertanyakan kinerja dari pengurus pusat yang dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, di situ kan Emang berani? nah makanya sekarang apakah berani atau tidak? Nah, yang bisa, tokoh yang bisa untuk so-called diusung untuk dari pihak yang ininya Bu Mega yang belum secara resmi, secara tadi kartu anggota itu berhenti ya, selesai atau terpisah, ya Presiden Jokowi. Karena dia mungkin Presiden Jokowi masih merasa menjadi kader PDIP. Tapi apakah Maksudnya PDI itu yang ambil, Pak Jokowi yang ambil alih PDI? Maksudnya jadi ketua, ya hasil dari evaluasi itu adalah Kita pernah membicarakan bahwa sesudah 20 Oktober, mantan Presiden Jokowi kan tentu perlu kendaraan politik. Benar nggak? Kan Golkar, Pernah kita pikir PSI. Kalau ternyata PSI tidak lolos threshold, maka secara logika Golkar. Tapi Iya, yang Golkar rame mungkin Golkar. lebih sulit ya karena orang-orang di ada Golkar ART-nya tuh juga. ADRT meskipun bisa diubah tapi Susah lah. lah. Nah, yang paling mungkin kan adalah kalau memang ada alasan untuk mengevaluasi kinerja dari PDIP, lu kayaknya takut banget ya. ini baru lagi nih. Ya balik lagi ke PDIP. Iya. Di situ kan yang makanya kita dengar PDIP reborn kan. Tapi kan ini kita jangan terpaku hanya PDIP. Ini semua partai. Semua partai. Pada saat sesudah pemilu Pasti semuanya ada berpeluang evaluasi. ada evaluasi, ada suksesi. Benar. market leadernya Masalahnya PDI, ya kan? apakah ada tokoh yang bisa menggusur tokoh yang lama secara Ya, sah? betul. Ini kan bagian yang sah daripada semua. dan di Makanya PDI gue heran ngelihat ekspresi muka lu tuh kok kayaknya gimana dan gitu. di PDI ada Pak Jokowi yang secara rasional bisa punya peluang Nah, dibandingkan lawan-lawan penantang di partai-partai lain. Real. gitu kan. Yang udah pasti misalnya kayak nggak hanya nyebut PDP, P3 pasti akan ada evaluasi karena dari partai yang memenuhi syarat Jadi tidak pasti akan ada evaluasi dari pengurusnya. Kita pikir ya ini kan kita Nggak, mau mulai yang gua dari kaget, Mbak. Rakernas PDIP ya kan. Iya, ini Tanggal PDI berapa tadi? wabil khusus. Tanggal berapa? 25 Mei. 24, 25 itulah. Berarti kan udah deket minggu Nah, tapi depan. gini Mas Iya. Mas BAM dan Mbak Uni, pertanyaannya adalah ketika Pak Jokowi punya power sebesar itu, yaitu memegang partai terbesar ya, yang bisa saja nanti kalau masuk jadi diambil alih. masuk ke koalisinya Pak Prabowo akan jadi ketua kelas tersendiri karena partai paling besar gitu ya. Ini akan menguntungkan nggak sih buat Pak Prabowo-nya sendiri? Atau Pak Prabowo nggak suka nih karena potensi matahari Jadi kembar kuat. akan menjadi Iya. lebih. Ya. Lebih mungkin. Terus yang kedua, tolong dijawab juga. Ini gua baru denger gua. Apa? PDIP mau diokupai sama Pak Jokowi. Karena sebelumnya selama ini Golkar isu. Golkar. Bahkan orang-orang seperti Mr. Q, Mr. Q Ya kita ngomong kan nggak ya? nggak tahu. Tadi kita mulai dengan hipotesa bahwa Projo. apapun mungkin Semua dalam partai. politik. Enggak, kita mulai dengan apa saja mungkin Iya. dalam politik.
Nggak, Jadi apa yang disampaikan secara luas apa segala Nggak, macam gini. itu belum tentu menunjukkan itikat yang Inilah kalau sebenarnya. terlalu melihat fakta-fakta terus ini Lu ya gua seperti jadinya Rifana lu. kering banget imajinasi lu. Iya. Ini politik tuh ruang imajinasi. Iya. Mbak. Gua harus ada rule of the game seperti Rifana Oh, Pratiwi. ya, Kalau udah. lihat apa yang depan mata, ya Mbak ya. Aku berkaca sama Rifana aja. Ya, beliau itu Aku nggak adalah kenal sama Rifana kau. bunga Jadi rafflesia. everything can happen ya. Oke loh. Aku pernah bilang di program kita, kayaknya susah untuk Pak Jokowi mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan di PDIP selama Ibu Mega masih ada. Saya pernah ngomong kayak gitu, Iya, bisa dilihat makanya. rekamannya ya. Banyak. Iya Iya kan? ada. Baru Iya kan, ngomong. memang seperti itu. Dan kamu membenarkan, Iya. iya benar ya, Nah, kalau selama tapi Bu Mega masih waktu ada. itu kan belum ada fakta objektif hasil pemilu yang kayak begini. Betul, Yang bisa betul. saja ada satu dua kelompok orang yang akan menjadikan ini sebagai Iya. basis untuk melakukan evaluasi. Minimal kan, gitu kan. mempertanyakan dong. Gue Kayak di DPR misalnya hak apa namanya Hak angket, interpelasi. bertanya aja. Ya, dan ini bukan hal yang pertama. Saya kira juga ini pernah dialami PDIP di bawah Ibu Mega setelah pemilu 2004. beliau kalah kan? Ah. Kalah kan? Tapi kan gagal yang mau mensuksesinya. Kita lihat pada keluar semua kan ada Laksamana Soekardi, ada Roy, ada Eros Jarot. Your friend ya. Ya, jadi itu tapi upaya itu kan ada, gagal. Pernah ada. Nah, terjadi sudah pernah. Nah, kenapa kita bersimpang? Karena sudah terbukti Ibu Mega berapa kali mengalami ini, dia Menang. tetap. Betul. Kalau kata Opung Cuma Panda gini. sekarang memang selama ini Lawannya. belum pernah punya lawan yang mantan presiden. Iya, kalau kata Opung Panda, semua yang mau coba lawan Mega, dia tewas. Tewas tuh maksudnya nggak berhasil. Ya, memang kalau lihat ke belakang Kalau di betul. Golkar berhasil terus semua, bikin Nasdem berhasil, bikin Gerindra berhasil, bikin Hanura sampai 2019 berhasil. Ya. Kan ada keberhasilan. Ini kan fakta politiknya Ya, nggak. jangan lupa Gerindra itu juga pecahan dari Golkar. That's why berhasil Ya. kan. Nah, Hanura juga. pertanyaannya yang pertama, Nasdem juga. gue ingat Mbak Uni ngomong kayak gitu nggak Mbak? Pas momentum apa? Pas kita dengar atau kita menganalisa pidatonya Pak Guntur Soekarno Putra, kakaknya Bu Ya, Mega, bahwa pimpinan di PDIP nggak harus Tulisan, keluar dinasti. tulisan ya. Ya, tulisan di Itu ingat Kompas. Mbak Uni dan BHM ngomong seperti itu. Tidak ya. harus itu. Nah, artinya Emang ada yang berani dari masalahnya? orang dekatnya Ibu Mega itu sudah membuka open mind, ya, melihat kenyataan open mind, ya. Ya artinya ya mungkin aja kenapa Iya. enggak. Cuma Oh, tadi yang iya. bahkan kalau ngelihat 5 bulan ke depan ya dari semua yang kita tahu. Sorry ya, lu emang nggak cocok ya pakai kursi yang model kayak begini ya. Barstool nih. Ini ya ini kita bicara Presiden Jokowi ini belum presiden yang lemdak loh. Iya. So Rakernas besok minggu depan itu adalah Rakernas yang dilakukan pada saat posisi Presiden Jokowi masih super strong. Dan baru euforia kemenangan ya. Iya, jadi ya itu mungkin membuat ada pihak-pihak yang ngerasa wah kalau misalnya memang kita mempertanyakan kenapa dan segala macam ya kenapa enggak, apalagi sudah ada pengalaman sebelumnya. iya. gitu. Mekanismenya gini Mas, mekanismenya apakah harus melalui kongres, which is kongres PDIP itu tahun depan, bukan tahun ini, Januari kali ya atau apa? Atau untuk lebih simpelnya, ya cabut bikin partai baru, seperti Roy Janis, Pak Laks, Iya. gitu-gitu. Ya, atau ini Kalau kan, mau tarung ya tarungnya ketika tahun depan Pak. Kalau dalam Partai kongres baru ya. nggak simpel dong. ya walaupun Nggak, kan selalu kongres, ada. Bos. Karena harus tahun depan di mana Presiden Jokowi tidak lagi jadi presiden. Kalau konvensional memang melalui Munas tahun depan. Tetapi kalau Kongres. sebagian mayoritas peserta kongres merasa perlu lebih cepat, mereka selalu bisa ada usulan Munaslup juga. Bener-bener. Ini Apa gua yang nggak rasa- mungkin? Nah, ini jalan yang sah kan? Betul, Jalan betul. yang sah dan konstitusional. Kan bukan. Bukan berarti kita di sini pengen lihat Enggak. baju saya Itu kebetulan kan merah. lebih ke baret Kopassus ya. Karena separah-parahnya occupy partai, di sini nggak mungkin tusuk menusuk keris atau tembak menembak senjata kan? Iya. Pasti harus lewat mekanisme demokratis atau
demokrasi kembang plastik lah istilahnya. Tapi kenapa kok gue tadi ngomong ini istilah PDIP Reborn ya, YTTA yang tahu-tahu aja bukan YKKA yang Korea aja. Udahlah daripada bahaya kebongkar. Tapi nggak ini Ya, informasi coba warna lo- kopi aja. Coba lo simpulin dulu. Nggak ada kesimpulan. Klarifikasi apa? Apa klarifikasi apa? Konten ini tidak mengandung unsur provokasi atau apalah lo. Kita kasih berharap pesan-pesan. semuanya Nah, ini udah- oke-oke aja. Ya, oke. Jadi enggak, kita juga harus bicara. Anda jangan dianggap Anda memprovokasi kader-kader PD itu melawan Bu Mega loh, Mbak. Jangan sampai loh. Enggak. Enggak. Saya menghormati Bu Mega sebagai tokoh yang sangat konsisten dan terhadap konstitusi. Iya, Betul. sangat konstitusional. Iya, sangat konstitusional. Iya. Dan penjaga konstitusi beliau. Menjaga konstitusi. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Dah. Adios.